Shalom. Jumpa kembali dalam renungan harian GP Elusai. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu pada saat ini. Engkau telah memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Bapa firman yang kami dengar akan menguatkan iman percaya kami di dalam kami mengering kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu sebentar dia akan menyampaikan firman-Mu urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Maka kita patut bersyukur bahwa kita telah dipilih oleh Allah. Dan kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pilihan Allah, kita harus meresponi dan menghargai dengan benar. Dengan kata lain, tatkala Allah pilih kita, tatkala Allah panggil kita, dan kita menjadi pilihan Allah, mari hargai. Kita tanggalkan perkara-perkara atau dosa yang dahulunya kita lakukan. Dalam Alkitab ada seorang yang bernama Paulus. Ketika Paulus dipanggil Allah, ketika Paulus dipilih oleh Allah, Paulus menanggalkan semua perkara-perkara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan akhirnya Paulus hidupnya diubahkan. Mengapa? Karena Paulus menghargai panggilan Allah. Karena Paulus meresponi pilihan Allah. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada 3 pengertian tentang dipilih Allah. Pengertian yang pertama, bahwa kita dipilih Allah berarti dipisahkan dari keinginan dunia ini. Kita baca di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat yang ke-15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami terima dari kamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa kita inilah umat pilihan Allah yang telah dikuduskan, yang telah diubahkan. Dan mari pada saat ini kita berpegang pada pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari pada saat ini, tatkala kita terima pengajaran, kita hidup dalam kebenaran pesan firman Tuhan, kita harus selalu berpegang pada ajaran-ajaran Kristus. Dan kita harus berdiri teguh, kuat. Karena kekasih dalam nama Tuhan, banyak hal yang akan membimbangkan kita.
banyak hal yang akan menyerang hidup kita supaya kita meninggalkan ajaran-ajaran Kristus. Sidang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan telah pilih kita, Tuhan telah panggil kita, tentunya kita sebagai umat-umat Allah yang luar biasa, yang telah terpanggil, terpilih, dan kita akan bersama-sama dengannya. Dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita dikembalikan. Sidang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Paulus di dalam hidupnya. Dia sebelum mengenal Kristus, sebelum dipanggil oleh Yesus menjadi pelayan Kristus, hidupnya nggak berkenan. Kita hidup dalam kesombongan. Paulus hidup dalam kebencian, amarah, dan yang lainnya. Tetapi ketika Yesus memanggilnya, Paulus diubahkan. Hidupnya untuk Kristus. Dan bahkan Paulus berkata bahwa hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Luar biasa. Jadi Paulus menanggalkan perkara-perkara lama. Paulus menanggalkan manusia lama. Karena manusia lama tidak mewarisi kerajaan Allah. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita merenungkan firman Allah. Bahwa Allah telah memisahkan kita dari dunia ini. Allah telah pilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk menjadi umat kesayangannya. Dan dalam Yesaya berkata bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Nah, hal yang kedua, bahwa dipilih Allah berarti kita dibela oleh Allah. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Dalam Roma pasal 8, kita akan membaca ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahukah bahwa tatkala kita dipilih oleh Allah, tatkala kita dipanggil menjadi umat-umat kesayangannya, firman Tuhan berkata bahwa Allah menjadi pembela kita. Kita teringat tentang kisah Daniel. Dia adalah pribadi yang dipilih oleh Allah untuk memasukkan nama Allah di Babel. Ketika Daniel di Babel sebagai seorang tawanan. Karena apa? Karena bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel. Dan bahkan orang-orang Israel dibawa ke Babel. Dan salah satunya adalah Daniel. Daniel adalah anak muda yang berhikmat, yang diurapi Allah. Ketika Daniel ada di istana Raja Babel, suatu hari kekasih dalam nama Tuhan, ada undang-undang. Selama 30 hari, tidak ada satu orang pun yang menyembah kepada Allah lain, kecuali kepada Darius. Nah, hal itu didengar oleh Daniel. Daniel tahu, tatkala Daniel dengar kepada undang-undang di Babel, berarti Daniel mendukakan hati Allah. Dan di saat undang-undang dibuat, Daniel tetap
menyembah kepada Allah. Dia tetap memuji Allah. Dan bahkan Alkitab katakan bahwa Daniel berdoa 3 kali. Pagi, petang, dan malam. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daniel menghadap ke Yerusalem doanya. Daniel berlutut. Daniel berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daniel menyadari pribadinya, hidupnya dipersembahkan untuk Allah. Maka Allah yang disembah, Allah menjadi pembela. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini dunia dicekam oleh rasa takut, rasa cemas oleh karena virus corona. Tahukah Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang dahsyat. Berlindunglah kepada Allah. Dan tatkala berlindung kepada Allah, tentunya kita pun diberi hikmat, kebijaksanaan. Sehingga kita luput dari virus corona. Kenapa? Allah kita sebagai pembela. Allah sebagai pelindung. Allah melindungi kita. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Daniel berdoa, ternyata Allah melihat ketaatan Daniel. Allah melihat keseriusan Daniel. Sehingga Daniel tetap menyembah kepada Allah. Daniel memiliki iman yang teguh. Daniel tetap menghadapi tantangan. Karena kekasih dalam nama Tuhan, Alkitab mencatat barang siapa yang tidak mematuhi aturan raja, sudah disiapkan gua singa. Sudah disiapkan singa-singa yang lapar. Kekasih dalam nama Tuhan, di saat Daniel berdoa, di saat Daniel memuji Allah, maka ketahuanlah, maka orang-orang yang membenci Daniel, kurang lebih ada 120 orang, kurang lebih, mendakwa Daniel, bahwa Daniel telah melanggar aturan raja. Dan sesuai dengan aturan raja, maka mau tidak mau harus masuk dalam gua singa, menjadi santapan singa yang sedang lapar. Kekasih dalam nama Tuhan, apakah Daniel undur? Apakah Daniel berubah pikiran? Luar biasanya, Daniel tetap mengandalkan Tuhan. Daniel tetap yakin bahwa Allah sebagai pembela. Walaupun saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara manusia nggak mungkin Daniel itu selamat. Karena singa adalah binatang buas. Dan bahkan rajanya pun berusaha untuk menolong Daniel. Tetapi tidak mampu. Kenapa? Sudah ada undang-undang. Manusia tidak mampu menolong Daniel. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Allah Bapa di surga, yang sanggup menolongnya. Alkitab katakan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tidak terkam oleh singa. Daniel ketika masuk dalam gua singa, satu singa pun tidak ada yang menerkam Daniel. Mengapa? Karena Daniel adalah hamba Allah, orang pilihan Allah. Dan singa-singa yang ganas, singa-singa yang buas, tunduk kepada penciptanya, yaitu Allah. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Darius datang dan memanggil nama Daniel, Alkitab berkata bahwa
Saudara, seruan Raja Darius didengar oleh Daniel. Dan Daniel mampu mendengarnya. Dan terjadi dialog antara Daniel dan Raja Babilonia. Dengan kata lain, bahwa Daniel terselamatkan dari terkaman singa. Daniel bebas. Daniel diselamatkan oleh Allah. Allah sebagai pembela. Mungkin para pembenci-pembenci Daniel berkata, wah, ini Daniel sudah menjadi mayat. Dagingnya sudah dimakan oleh singa-singa yang ganas. Tetapi di luar dugaan, Daniel bisa keluar dari gua singa. Daniel terselamatkan. Daniel bebas dari cengkraman singa-singa yang ganas. Singa-singa yang buas. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Daniel selamat dari gua singa. Kalau kita baca dalam kitab Daniel, orang-orang yang mendakwa Daniel, orang-orang yang membenci Daniel, dan bahkan istrinya, bahkan anaknya, dimasukkan dalam gua singa. Dan Alkitab katakan, belum sampai ke dasar gua singa, singa-singa sudah menerkam, sudah memangsa orang-orang yang mendakwa Daniel. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa sadarilah bahwa hidup kita ini telah dipilih oleh Allah. Hidup kita telah dipisahkan dari keinginan dunia ini. Maka hargai pilihan Allah. Kekasih dalam nama Tuhan, kita dipilih. Kita dipanggil. Maka dari itu, bersyukurlah. Dan mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dengan ketulusan hati kita. Sehingga tatkala kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, maka Bapa di surga yang melihatnya, bukan manusia, tetapi Bapa di surga. Maka dari itu, kekasih dalam nama Tuhan, jadikan Allah kita sebagai pembela dalam hidup kita. Asalkan tak kala kita dipilih, kita menghargai pilihan Tuhan, maka Allah pun akan menghargai kita. Allah pun akan, saya katakan, mati-matian untuk kita, membela kita. Dan bahkan, karena kitalah, Yesus telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Hal yang ketiga, bahwa kita dipilih Tuhan berarti kita harus hidup memelihara iman. Luar biasa. Jadi tatkala kita dipilih oleh Allah, bahwa kita harus hidup memelihara iman. Kita sebagai orang percaya tidak luput dari yang namanya masalah. Tidak luput dari yang namanya problema. Tetapi sadarilah Bapak Ibu Saudara yang kasih, bahwa tatkala kita dipilih oleh Allah, yakinlah Allah sebagai pembela. Mari saat ini tatkala kita menghadapi sebesar apapun yang kita hadapi, andalkan Tuhan. Ayub salah satunya. Dia orang yang luar biasa. Dia orang terkaya. Dia hidup saleh. Dia takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Tetapi Allah luaskan masalah datang. Sehingga harta kekayaannya habis. Anak-anaknya meninggal. Dan bahkan istrinya tidak mendukung. Kekasih dalam nama Tuhan, Ayub dalam kehidupannya, Ayub tetap memelihara imannya kepada Allah.
Ayub tidak patah semangat, tetapi Ayub tetap mengandalkan Tuhan, tetap minta perlindungan kepada Tuhan. Dan bahkan dalam ayat lain berkata, ia tahu jalan hidupku, jika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Kekasih dalam nama Tuhan, bahwa keimanan Ayub teruji. Sehingga Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan Ayub dalam pengujian, Ayub tetap berlindung kepada Allah. Karena Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati. Allah sebagai tempat naungan yang sejati. Maka dari itu, kekasih dalam nama Tuhan, berlindunglah kepada Allah. Karena di dalam Allah ada perlindungan. Di dalam Allah ada pertolongan. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu pada saat ini Bapa mengajarkan kepada setiap kami sebagai anak-anak-Mu, supaya setiap kami menyadari bahwa kami adalah pribadi-pribadi pilihan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Bapa setiap kami menjadi pilihan Tuhan. Kami akan menghargainya. Kami akan senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga Bapa, kami layak di pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lawat setiap kami ya Tuhan. Kuatkan iman percaya kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa. Untuk bangsa dan negara Indonesia kami taruhkan dalam tangan kami Bapa. Para pemimpin bangsa kami Tuhan berikan hikmat Tuhan. Di dalam menangani virus corona ini Bapa. Sehingga mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga setiap umat-umat-Mu. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan sampai bertemu di renungan-renungan yang akan datang di GPI Al Usai. Tuhan memberkati. Shalom.